Melihat perubahan Takeru, Shino tampak sangat mengaguminya. Tidak ingin membuang-buang waktu, Takeru lalu kembali melancarkan serangan ke arah Oni. Setelah berhasil menangkis serangan Takeru, Oni itu lalu menanamkan ketakutan pada Takeru. Hal itu membuat Takeru mengingat kembali kehancuran Denji Heiankyo. Anehnya, efek dari ketakutan itu kini membakar Takeru, dan bukan membekukan tubuh seperti sebelumnya. Untungnya jurus Oni itu tidak lagi mempan pada Takeru. Setelah itu, Oni tersebut lalu mengeluarkan pedangnya dan menyerang Takeru. Kemampuan Takeru itu membuat Kazura keheranan. Bagaimana bisa serangan Takeru menembus pedang Oni? Akan tetapi, Seimei malah merasakan ada sesuatu yang aneh dengan kekuatan Takeru. Setelah Oni berhasil dikalahkan, Atsunaga dan Yura lalu segera menemui Takeru. Mereka berdua menanyakan, siapa Takeru sebenarnya dan kekuatan apa yang dia gunakan. Namun Takeru hanya mengatakan, kalau itu adalah langkah terpenting baginya. Dan mungkin dengan kekuatan itu, Takeru tidak akan membiarkan mereka mati. Namun perkataan Takeru itu malah membuat Atsunaga dan Yura tampak kebingungan. Setelah itu, Takeru lalu berpamitan dan segera pergi. Berpindah ke tempat Tsukimiya, di mana saat ini Seimei datang untuk menemuinya. Tsukimiya lalu bertanya, mengapa Seimei datang menemuinya saat larut malam? Seimei-sama, どうしてこんなところに？あなたにお話がありまして。私に？ Selanjutnya, Seimei lalu memberitahukan bahwa rombongan Tsukimiya akan dipilih untuk melakukan tarian pada ritual Pandemonium 100 tahun yang akan datang. Berita itu tentu saja membuat Tsukimiya merasa sangat senang. Namun di samping itu, Seimei juga ingin menanyakan mengenai Narihira Takeru dan apa yang Tsukimiya ketahui tentang kekuatannya, yaitu kekuatan yang Takeru sebut sebagai perpindahan waktu dan kekuatan yang dia tunjukkan saat di dalam kabut hitam. Hari ini kekuatan Takeru meningkat drastis di dalam kabut hitam, dan hal itu membuat Seimei sangat penasaran. Seimei beranggapan, kalau topeng yang diberikan Tsukimiya kemungkinan ada hubungannya dengan hal itu. Namun Tsukimiya mengatakan, kalau itu hanyalah topeng yang dipakainya sejak kecil, dan tidak mempunyai kekuatan yang aneh. Karena merasa tidak percaya, Seimei kembali menanyakan mengenai pengikis dunia. Namun pertanyaan itu malah membuat Tsukimiya kebingungan. Untuk membuktikan kebenarannya, Seimei lalu membuat Tsukimiya tidak sadarkan diri dan menggunakan jurus peramal kebenaran. Seimei kemudian bertanya, kapan Tsukimiya bertemu Takeru dan apa yang dia ketahui tentang pengikis dunia. Tsukimiya menjawab, bahwa dia bertemu Takeru 6 hari yang lalu, saat Takeru sedang terluka di jalan badai. Dan mengenai pengikis dunia, Tsukimiya sama sekali tidak mengetahui tentang hal itu. Tidak lama kemudian, Takeru tiba-tiba muncul dan melihat Tsukimiya yang tertidur di pangkuan Seimei. Seimei lalu melemparkan beberapa benda pada Takeru dan dia kemudian menghilang begitu saja. Setelah itu, Tsukimiya akhirnya terbangun dan memberitahukan pada Takeru kalau dia telah dipilih menjadi penari. Sementara itu di tempat Seimei, Shino datang menemuinya dan mengajak Seimei makan bersama. Akan tetapi Seimei malah menolaknya dan segera pergi meninggalkan Shino. Kembali ke tempat Takeru, dia bertanya pada Tsukimiya, apa yang baru saja dilakukan Seimei. Namun Tsukimiya hanya mengingat pembicaraan mereka tentang tarian Pandemonium 100 tahun. Karena merasa ada yang aneh, Takeru menyarankan agar Tsukimiya tidak mempercayai Seimei. Menurut Tsukimiya, Seimei adalah orang yang baik. Tapi dia juga mendengar beberapa rumor tentangnya, bahwa Seimei melakukan eksperimen pada manusia di Denji Heiankyo. Setelah Seimei menjadi kepala Biro Onmyo, kabut hitam dan Pandemonium 100 tahun mulai terjadi. Akan tetapi Tsukimiya meyakini, kalau dirinya akan baik-baik saja, karena apapun yang terjadi, Takeru pasti akan melindunginya. Selain itu, Takeru juga telah membangkitkan dirinya yang hanya muncul dalam 1000 tahun. Takeru mengatakan, kalau itu semua berkat topeng Tsukimiya yang memberinya kekuatan. Tsukimiya lalu memegang tangan Takeru, dan membacakan jimat perlindungan untuknya. 君の命も大切だよ。あざっす。 Berpindah ke tempat lain. Saat ini para Onmyojin sedang memilih 5 bintang. Yang terpilih kali ini adalah Atsunaga dan Yura. Kegiatan itu ternyata disaksikan juga oleh Tsukimiya dan Takeru, melalui layar yang ada di sebuah gulungan. Melihat hal itu,
Takeru lalu berpamitan, karena dia akan pergi ke suatu tempat. Sebelum pergi, Takeru meminta sebuah bantuan pada Tsukimiya. Selanjutnya saat Atsunaga pulang ke rumahnya, dia tampak sangat bahagia karena telah terpilih menjadi 5 bintang. Di saat yang sama, Takeru yang ada di tempat itu lalu menyapanya. Kehadiran Takeru yang tidak terduga itu tentu saja membuat Atsunaga sangat terkejut. Takeru mengatakan pada Atsunaga kalau dia datang untuk membuat makanan dan merayakan terpilihnya Atsunaga dan Yura. Awalnya Atsunaga menolak, namun setelah mencium aroma lezat dari masakan Takeru, iman Atsunaga akhirnya tergoyahkan. Tidak hanya itu, Takeru juga memberikan Atsunaga sebuah ikat rambut yang sering digunakan Tsukimiya. Melihat benda itu, wajah Takeru tampak sangat terkejut. Selanjutnya, Takeru, Atsunaga dan Yura akhirnya kumpul bersama. Karena merasa penasaran, Yura lalu bertanya, apa alasan Takeru merayakan terpilihnya mereka sebagai 5 bintang? Takeru menjawab, kalau mereka bertiga sudah bertarung bersama. Di samping itu, Takeru merasa akrab dengan mereka, tidak peduli bagaimana mereka bertemu. Untuk sekarang mereka hanya perlu menikmati makanan, dan mereka bisa membicarakan hal itu nantinya. Setelah selesai makan, Yura lalu bertanya, apakah benar Takeru berasal dari dunia lain? Padahal Takeru memiliki bintang lonceng di tangannya. Menurut perkataan Atsunaga, setiap penduduk Denji Heiankyo mendapatkan tanda itu saat lahir dengan tujuan identifikasi. Namun anehnya, tanda itu sudah ada di tangan Takeru sebelum dia datang ke Denji Heiankyo. Setelah itu, Takeru kemudian membahas mengenai ritual Pandemonium 100 tahun. Takeru memberitahukan, kalau Atsunaga dan Yura harus waspada dengan 7 pelangkah yang akan dipakai Dewa Oni. Informasi itu tentu saja membuat Atsunaga dan Yura merasa heran, karena tidak ada catatan kalau itu pernah terjadi di masa lalu. Takeru juga memberitahukan, kalau Dewa Oni akan dibantu oleh para Oni yang biasa mereka lawan. Oleh karena itu, Takeru akan melawan para Oni, sehingga Atsunaga dan Yura akan fokus melawan Dewa Oni. Namun menurut Takeru, bahwa beberapa hal kadang berbeda di setiap waktu, jadi Takeru tidak bisa yakin sepenuhnya dengan informasinya. Akan tetapi tidak ada salahnya jika mereka melakukan persiapan terlebih dahulu. Walaupun perkataan Takeru itu terdengar tidak masuk akal, tapi Atsunaga meyakini kalau Takeru tidak berbohong. Selanjutnya hari Pandemonium 100 tahun akhirnya dimulai, di mana Tsukimiya terlihat sedang menari di ritual tersebut. Sementara itu di tempat lain, Takeru datang ke tempat Seimei untuk menemuinya. Melihat kehadiran Takeru, Kazura bertanya, apa yang dilakukan Takeru di tempat ini? Takeru mengatakan, kalau dia datang untuk melihat apa yang Seimei lakukan saat Pandemonium 100 tahun. Seimei lalu memberitahukan, kalau dia akan membuat jalan menuju dunia Oni, karena hanya dia yang bisa melakukannya. Walaupun Takeru tidak mengerti dengan perkataan Seimei, tapi Takeru akan memastikan, kalau mereka akan memenangkan Pandemonium 100 tahun kali ini. Seimei menanggapinya dengan santai, dan dia berharap kalau kali ini mereka bisa menang. Mendengar perkataan Seimei itu, Takeru merasa curiga kalau Seimei kemungkinan pernah melompati waktu seperti dirinya. Namun karena gerbang Oni akan segera dibuka, Takeru lalu segera pergi ke medan pertempuran. Selanjutnya, setelah Seimei menghubungkan dunia manusia dan dunia Oni, Atsunaga dan Yura akhirnya berhadapan langsung dengan Dewa Oni. Atsunaga lalu bertanya pada Yura, apakah mereka akan mengikuti saran Takeru atau menyerang terlebih dahulu. Namun Yura seperti biasa, dia lebih memilih untuk langsung menyerang. Di tempat yang sama, Takeru lalu memakai topeng Yasha untuk mengambil kekuatannya. Kembali ke pertarungan Shikigami Agung dan Dewa Oni, Atsunaga mengambil jurus 5 elemen dan menembakkan 5 guntur ke arah Dewa Oni. Di tempat Takeru, dia yang sudah berubah lalu segera menyerang para Oni. Di tempat Atsunaga dan Yura, mereka mengeluarkan tombak guntur surgawi, dan melemparkan tombak itu ke tubuh Dewa Oni. Akan tetapi serangan sebesar itu, ternyata belum mampu untuk mengalahkan Dewa Oni. Saat mereka berdua akan kembali menyerang, tiba-tiba saja Shikigami mereka tidak bisa berdiri. Situasi itu lalu dimanfaatkan Dewa Oni, untuk meningkatkan kekuatannya. Kazura memberitahukan, kalau itu bukanlah kekuatan 7 pelangkah, karena saat ini Dewa Oni hanya mengubah serangan Shikigami yang dia terima menjadi kekuatan. Dan di saat yang sama, pergerakan Shikigami Agung dilumpuhkan. Tidak lama kemudian,
Dewa Oni lalu melancarkan pukulan ke tubuh Shikigami Agung. Untungnya, Atsunaga berhasil menahan serangan itu. Di saat yang sama, Takeru menyadari kalau kekuatan Dewa Oni berasal dari para Oni. Setelah melihat sumber kekuatannya, Takeru lalu segera pergi ke tempat itu. Akan tetapi, para Oni kembali muncul untuk menghentikan Takeru. Kali ini Takeru cukup kewalahan, karena para Oni itu mulai bekerja sama dalam pertempuran. Sementara itu di tempat Atsunaga dan Yura, saat ini mereka dalam situasi terdesak. Kembali ke tempat Takeru, dia akhirnya berhasil mengalahkan dua Oni yang menghadangnya. Saat sampai di sumber kekuatan Dewa Oni, Takeru menyadari kalau sesuatu yang aneh terjadi pada kekuatannya. Namun karena tidak ada waktu lagi, Takeru lalu segera menyerang para Oni itu. Setelah Takeru berhasil membunuh para Oni, Dewa Oni akhirnya kehilangan kekuatannya. Kesempatan itu lalu digunakan Atsunaga dan Yura untuk balik menyerang. Sementara itu di tempat Takeru, para Oni malah kembali berdatangan. Di saat yang sama, tanda yang ada di tangan Takeru tiba-tiba saja berkedip. Tidak lama kemudian, salah satu Oni lalu menghampiri Takeru dan akan menyerangnya. Takeru yang menyadarinya lalu membunuh Oni tersebut. Secara mengejutkan, Oni itu malah berubah menjadi Kajiki, dan tanda di tangan Takeru akhirnya menghilang. Tidak hanya itu, para Oni yang lainnya juga berubah menjadi manusia. Melihat hal itu, Takeru tentu saja sangat terkejut. Tidak lama kemudian, para Onmyojin lalu berdatangan, dan malah menyerang semua manusia yang mereka lihat. Tidak hanya itu, Shikigami Agung juga datang dan ingin menyerang para manusia. Melihat hal itu, Takeru lalu segera menghentikannya dan memberitahukan kalau yang mereka serang itu adalah manusia. Mendengar perkataan Takeru, Seimei lalu muncul dan bertanya, mengapa Takeru menghalangi mereka? Takeru lalu memberitahukan kalau para Oni terlihat seperti manusia baginya. Saat melihat tanda di tangan Takeru yang telah menghilang, Seimei menyadari kalau Takeru bisa melihat cara dunia ini bekerja, yaitu sebuah pengikisan, di mana yang lemah menjadi makanan, agar yang kuat tetap hidup. Mendengar hal itu, Takeru yang kesal lalu menyerang Seimei dan mengatakan kalau ini semua pasti adalah perbuatan Seimei. Tidak lama kemudian, Yura tiba-tiba menghampiri Takeru dan menusuk tubuhnya dengan pedang. Namun anehnya, Yura malah menyebut Takeru sebagai Oni. Melihat kejadian itu, Shikigami Agung lalu menangkap tubuh Yura dan menghancurkannya. Saat Takeru sedang sekarat, Seimei mengatakan padanya bahwa semua kematian Takeru selama ini memberikan energi, dan Seimei berharap mereka berdua bisa bertemu kembali. 君の死もすべて糧になる。また会えるのを楽しみにしている。